sekarang kita belajar berhitung dengan angka penting ya. Ini adalah ketentuan-ketentuannya ya. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Hasil perhitungan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Nah, maksudnya gimana? Kita kasih contoh nih. Misal nih ada angka ya, angkanya sekalian aja nih yang agak rumit, 678,234. Nah, ini artinya satu ya, angka taksirannya itu yang paling belakang ditambah 21,76. Ini yang paling belakang. Nah, kalau kita tambahin ini 4, ini 9, ini 9, kemudian ini 9, ini 9, ini 6. Nah, ini angka taksiran, ini angka taksiran. Berarti dia hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Ya, artinya hanya sampai sini. Nah, 4 ini dibulatkan ya. Karena di bawah 5, jadinya penulisannya adalah 699,99. Gitu ya. Ini untuk penjumlahan. Nah, begitu juga dengan pengurangan. Ini kita kasih contoh ya. Misalnya pengurangan angkanya 613,9 ya, ini angka taksirannya, dikurangin 45,64, ini angka taksirannya. Kurangin ya, 10 kurang 4 6, 82, ini 8, kemudian ini 6, ini 5. Nah, ini taksiran, hanya boleh satu angka taksiran. Berarti yang ini dihilangkan, dibulatkan menjadi 568,3. Itu. Ya, paham ya? Ini untuk penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Kemudian, ya, perkalian dan pembagian. Hasil perhitungan mengandung jumlah angka penting sesuai dengan jumlah angka penting terkecil dari bilangan yang dikalikan. Contoh 34,231 ya dikali 0,25. Nah, ini kalau kita kalkulatorkan hasilnya 8,55775. Nah, ini berapa angka penting? 5 ya. Kalau ini berapa? Ini bukan angka penting ya. Kalau yang 0, itu hanya desimal, penunjuk desimal. Ini 2 angka penting. Ya. Ini 5 angka penting. Jumlah angka penting terkecil, berarti hanya boleh 2 angka penting. Berarti hanya boleh sampai sini, gitu. Yang belakang dibulatkan, ya, karena ini 5 dan sebelumnya adalah angka ganjil, jadi ini dibulatkan menjadi 8,6. Gitu ya. Nah, ingat ini adalah untuk di bab ini ya, pembulatan yang menyederhanakan ini ya. Nanti kalau menyederhanakan banget gitu. Kalau untuk di perhitungan sebenarnya nanti angka di belakang koma ini paling nggak sampai 2 lah. Itu biar hasilnya lebih akurat gitu. Ya, contoh lagi ini misalnya nih, yang pembagian sekarang 46,532 dibagi 200. Ini berapa angka penting? 5 ya. Nah, ini berapa angka penting? 200 ini. 200 ya, kalau kita kasih tanda di sini, ini adalah satu angka penting. Gitu ya. Nah, kalau dibagi hasilnya adalah 0,23266. Nah, karena hanya boleh mengandung satu angka penting ya, berarti dia hanya boleh sampai sini. Berarti ini kita tuliskannya sama dengan 0,2. Nah, ingat seperti tadi yang saya bilang, kalau ini kita pakai perhitungan ya 0,2 aja, ini bakalan cukup berbeda dengan kalau kita masukin 0,23 ya. Sekali lagi, angka penting yang ini adalah hanya untuk di bab ini gitu ya, untuk di pengukuran ya. Kalau dipakai misalnya kita lagi ngukur atau mengadakan percobaan ilmiah gitu ya. Nah, kalau dalam perhitungan fisika, di soal-soal fisika, ambil paling enggak 2 angka di belakang koma, gitu ya. Oke, selanjutnya
pangkat dan penarikan akar. Hasil perhitungan mengandung jumlah angka penting sama dengan jumlah angka penting dari bilangan yang dipangkatkan atau diakarkan. Contoh 2,45 ya dipangkatin 3 ya. Hasilnya adalah ini kalkulator ya 14,706125. Ini berapa angka penting? 3. Berarti hasilnya cuma boleh 3. Nah, berarti yang belakang ini dibulatkan. Ini kebenaran pas di 0, jadinya jawabannya 14,7. Ya, gitu ya, paham ya? Nah, kemudian contoh kalau akar. Ya, akar 2,56. Ya, ini berapa angka penting? 3. Nah, akarnya adalah 1,6. Nah, karena ini mesti 3 angka penting, maka ini kita tambah. Gitu ya. Nah, ini 3AP maksudnya, biar jelas. Gitu. Ini hasilnya tadi hanya 1,6, agar sesuai ya kita tambahin 0. Kemudian perkalian antara bilangan penting dan bilangan eksak. Hasil perhitungan mengandung jumlah angka penting sesuai dengan jumlah angka penting dari bilangan penting. Nah, eksak ini apa? Eksak itu adalah hasil dari membilang. Ya, bukan mengukur ya, tapi membilang. Misalnya gini, sebuah bata ya, tebelnya 15,2 cm. Ini mengukur ya, tebelnya 15,2 cm ya, tebelnya. Nah, berapakah tinggi tumpukan 10 bata? Nah, 10 bata ini membilang kan, 1, 2, 3 dihitung sampai 10 ya, bukan hasil mengukur gitu. Nah, ini berapa angka penting? 3 gitu ya. Kalau ini dikalikan hasilnya adalah 152 cm. Nah, tadi sesuai dengan jumlah angka penting dari bilangan penting. Ini 3. Ya udah, berarti ini 3. Ya, jadi sesuai, ini jawabannya langsung gini. Bukan sesuai yang ini ya, karena ini bukan angka penting hasil pengukuran, tapi ini adalah bilangan eksak. Gitu ya. Nah, terakhir ini adalah pembulatan angka penting. Ya, angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh 76,58 dibulatkan jadi 76,6 ya, karena ini lebih besar daripada 5. Angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Ini 4 dibulatkan 76,5. Jika tepat angka 5, lihat bilangan sebelumnya. Jika bilangan sebelumnya ganjil, maka dibulatkan ke atas. Jika bilangan sebelumnya genap, maka dibulatkan ke bawah. 76,35. Nah, ini pas ya di 5. Dilihat nih sebelumnya. Sebelumnya 5 ini 3, ganjil, artinya ke atas. Jadi 76,4. 76,25 genap ya, dibulatkan menjadi 76,55. Kalau misalnya 76,55 berarti dibulatkan jadi berapa? Ini 5 ya, depannya adalah ganjil, maka menjadi 76,6 ya, karena ganjil ini naik. Gitu.